Amerika Serikat resmi terlibat dalam perang Iran-Israel. 3 skenario yang mengerikan dan yang mungkin terjadi selanjutnya. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Ketegangan yang telah lama menyelimuti kawasan tersebut sejak serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 kini memuncak dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Setelah berminggu-minggu spekulasi dan tarik ulur keputusan, Trump akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah militer besar, yaitu melancarkan serangan udara dan serangkaian dari kapal selam terhadap 3 situs nuklir utama Iran. Target serangan tersebut tidak main-main. 3 lokasi strategis yaitu Natanz, Isfahan, dan Fordo menjadi sasaran rudal Amerika Serikat. Fordo sendiri dikenal sebagai fasilitas penganyaan uranium yang terletak sekitar 80 meter di bawah pegunungan. Ini adalah sebuah lokasi yang hampir tidak bisa dijangkau kecuali dengan senjata penghancur bunker kelas berat seperti Massive Ordnance Penetrator atau MOP berbobot 30.000 pound yang hanya dimiliki dan dapat dioperasikan oleh pesawat B-2 milik Amerika Serikat. Serangan ini bukan insiden tunggal yang berdiri sendiri. Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak Israel terlibat perang di Gaza, kemudian menyasar Hizbullah di Lebanon, kelompok militan yang mendapat dukungan penuh dari Iran, hingga jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah yang juga merupakan sekutu utama Iran di kawasan. Iran lemah tapi berbahaya. Di tengah badai geopolitik ini, Iran disebut-sebut berada pada titik paling lemah dalam sejarah Republik Islam tersebut. Meskipun demikian, negara tersebut masih memiliki kemampuan destruktif yang signifikan. Para pengamat menyatakan bahwa meskipun Iran tidak akan mampu menghadapi kekuatan militer penuh Amerika Serikat, Teheran tetap memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan serius baik di Israel maupun di pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan. Namun demikian, kepemimpinan spiritual dan politik tertinggi Iran yang berada di bawah kendali Ayatollah Ali Khamenei secara konsisten menempatkan kelangsungan rezim sebagai prioritas mutlak. Nah, setiap keputusan strategis yang diambil akan selalu mengacu pada pertimbangan apakah langkah tersebut memperkuat atau justru mengancam stabilitas internal kekuasaan mereka. Nah, jika merujuk pada sejarah, reaksi Iran terhadap tindakan Amerika cenderung bersifat simbolis. Ketika Jenderal Qasem Soleimani, pemimpin pasukan Quds dari Garda Revolusi dibunuh dalam serangan drone Amerika pada bulan Januari 2020, Teheran hanya merespon dengan meluncurkan rudal kedua ke pangkalan militer Amerika di Irak. Hasilnya, tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang minim. Iran kemudian menyatakan bahwa balasan mereka telah tuntas dan konflik tidak berlanjut lebih jauh. Nah, hal ini membuka kemungkinan besar bahwa respon Iran atas serangan terbaru dari Amerika akan berada di jalur yang sama, yaitu serangan simbolis, bukan perang habis-habisan. Bahkan Presiden Trump memperingatkan bahwa jika Iran mencoba membalas, maka serangan berikutnya akan jauh lebih besar dan lebih mudah dilakukan. Nah, Iran saat ini menghadapi kendala nyata dalam kemampuan tempurnya. Dari sekitar 2.000 rudal balistik yang dimiliki pada awal konflik, diperkirakan sudah 400 hingga 700 diantaranya telah digunakan. Ditambah lagi sekitar sepertiga dari peluncur rudal balistik mereka telah dihancurkan oleh serangan Israel. Nah, jika peluncur tersebut berhasil dihancurkan seluruhnya, maka kemampuan Iran untuk membalas serangan akan semakin lumpuh. Nah, skenario pertama yaitu Iran akan melawan balik. Meskipun secara logis Iran tidak dalam posisi untuk memulai perang besar melawan Amerika, tetap saja ada kemungkinan Iran memiliki untuk bertindak. Nah, balasan bisa saja datang dalam bentuk serangan terhadap kapal-kapal militer Amerika di Teluk atau serangan terhadap pasukan AS di Irak, Suriah, dan sekitarnya. Namun balasan semacam ini tidak hanya berisiko tinggi, tapi juga bisa mempercepat kehancuran infrastruktur militer dan ekonomi Iran yang sudah porak-poranda. Namun, terdapat pula motivasi politik dan simbolik di dalam Iran untuk tidak memberikan serangan terhadap kedaulatan mereka tanpa merespon. Nah, bagi sebagian rakyat Iran, ini bukan semata-mata soal rezim, tapi soal nasionalisme dan harga diri. Skenario kedua, Iran mundur dan meminta negosiasi.
Nah, kemungkinan kedua adalah bahwa Iran menyadari posisinya yang semakin tersudut akan mengambil langkah mundur dan kembali membuka ruang negosiasi. Sebelum Amerika terlibat secara langsung, Iran sempat menyatakan bahwa mereka bersedia berunding asalkan Israel menghentikan serangan militer mereka terlebih dahulu. Maka dari itu muncul skenario di mana sebuah kesepakatan damai dapat tercapai, Israel dapat menghentikan serangan, sementara Iran dan Amerika Serikat kembali ke meja perundingan mengenai program nuklir Iran. Namun skenario ini mendapat tantangan besar. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap proses negosiasi. Ia menolak gencatan senjata sebelum seluruh fasilitas nuklir Iran dihancurkan, bahkan Israel juga telah menyerang terminal minyak dan instalasi gas Iran. Ya, ini sebuah upaya nyata untuk melumpuhkan perekonomian negara tersebut. Nah, Netanyahu berkeyakinan bahwa tekanan ekonomi dan militer dapat memicu pemberontakan rakyat Iran terhadap rezim Khamenei. Namun sejarah menunjukkan bahwa menggulingkan sistem otoriter bukan perkara mudah. Ketika perang Iran-Irak berlangsung selama 8 tahun pada dekade 80-an dan menewaskan hampir 1 juta jiwa, Iran tetap bertahan hingga akhirnya setuju pada gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB setelah sebuah misil Amerika secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat sipil Iran dan menewaskan 290 orang. Khamenei mungkin saja pada akhirnya memilih untuk menyerah demi kelangsungan rezim, seperti yang dilakukan pendahulunya, Ayatollah Khomeini. Namun bagi Khamenei, langkah tersebut akan dianggap sebagai penghinaan besar, bahkan mungkin lebih buruk dari menelan racun, seperti yang dikatakan Khomeini pada tahun 88. Nah, namun di sisi lain, rakyat Iran sangat patriotik meskipun tidak semua mendukung pemerintahannya. Banyak dari mereka tidak akan menerima jika harus tunduk pada kehendak asing, terutama dari Israel atau Amerika Serikat. Nah, ini membuat kemungkinan revolusi internal yang didorong dari luar menjadi sangat rumit dan bisa saja menghasilkan kekacauan, bukan demokrasi. Skenario ketiga, keterlibatan Amerika terbatas. Nah, meskipun serangan udara Amerika menandai keterlibatan resmi mereka dalam perang, belum tentu ini menjadi indikasi keterlambatan jangka panjang. Menurut jejak pendapat yang dirilis oleh The Economist dan YouGov pada pertengahan bulan Juni 2025, sebanyak 60% warga Amerika menolak keterlibatan militer di perang Iran-Israel dan hanya 16% yang mendukung. Bahkan di kalangan Partai Republik, partai dari Trump sendiri, sebanyak 53% menolak aksi militer. Jika keterlibatan militer Amerika terbatas hanya pada satu kali serangan besar untuk melumpuhkan fasilitas nuklir Iran dan berhasil menghentikan perang secara cepat, maka Trump bisa memperoleh dukungan politik domestik. Namun jika konflik terus berlanjut dan menimbulkan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika di kawasan, opini publik bisa dengan cepat berubah menjadi penolakan yang keras. Yang juga menjadi pertanyaan penting adalah apakah serangan militer ini berhasil menghancurkan cadangan uranium Iran yang telah diperkaya dengan hingga 60%, sebanyak 400 kg. Jika tidak, dan jika sentrifugal mereka tidak rusak parah, Iran masih bisa membangun kembali program nuklirnya. Bahkan bisa saja mereka semakin termotivasi untuk memperkaya uranium hingga 90%, tingkat yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Dunia dalam ketidakpastian. Nah, tentu situasi ini sangat menunjukkan bahwa dunia kembali berdiri di tepi jurang konflik global baru yang dimulai dari jantung Timur Tengah. Keputusan Amerika Serikat untuk masuk ke dalam konflik secara militer menandai titik balik penting, dan 3 skenario utama balasan Iran, negosiasi damai, atau keterlibatan terbatas masing-masing membawa konsekuensi serius. Yang jelas kestabilan kawasan ini tergantung pada kemampuan para pemimpin dunia untuk mengendalikan ego, menahan tekanan domestik, dan memprioritaskan keselamatan jutaan nyawa di atas geopolitik. Nah, apakah Iran akan bertekuk lutut atau justru menyeret kawasan ke perang yang lebih besar? Nah, ini masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, perang ini belum usai.